بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wahayukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safi wa khaliluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ittaba'a bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa laqad qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah azza wa jalla haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kita mati kecuali dengan membawa iman, menyerahkan diri hanya kepada Allah azza wa jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan perbanyaklah mencari perbekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya bekal terbaik tiada lain adalah ketakwaan kita. Bimtithali awamirihi, dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah sebaik-baiknya. Wajtina binawahihi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah azza wa jalla sejauh-jauhnya. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, azini wa azakumullah. Semoga hadirin yang bisa hadir mengikuti salat zuhur berjamaah, setelahnya mengikuti ta'lim. Semoga kita semuanya selalu dalam rahmat Allah, hidayah Allah, dan semoga Allah meridhai kita semuanya, dan semoga dengan kita menuntut ilmu Allah mengampuni kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah maka Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa kita berada di tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah. Kurang lebih 52 hari lagi kita menjelang Ramadan. Berbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan usia kami semuanya sampai bulan Ramadan. Ya Allah, berkailah kita di bulan Rajab, berkailah kita di bulan Sya'ban, dan semoga Allah menyampaikan usia kita semuanya sampai bulan Ramadan dengan Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga semoga Allah berikan usia, kesehatan, sehingga kita bisa beribadah optimal di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebagian ulama mengatakan Rajab syahruz zar'i, Rajab ini adalah bulan kita menanam kebaikan-kebaikan, mulai membaca Al-Quran, mulai latihan sedekah, mulai latihan qiyamul lail. Wa Sya'ban syahrus shiqayah, dan bulan Sya'ban adalah bulan menyemai tanaman yang kita tanam. Wa Ramadan syahrul hasadi, dan Ramadan adalah bulan kita memetik tanaman yang kita tanam di bulan Rajab. Ada orang-orang yang di bulan Ramadan bisa khatam Al-Quran sampai 2 kali, ada yang sampai 4 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali. Semua itu diawali dari latihan di bulan Rajab dan Sya'ban. Dan berapa banyak orang yang di bulan Ramadan itu tidak bisa khatam Al-Quran walaupun sekali. Ini banyak. Kenapa? Karena tidak diawali kebiasaan membaca Al-Qurannya di bulan sebelum Ramadan, imma di bulan Rajab ataupun di bulan Sya'ban. Maka jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, mulai bulan Rajab ini mari kita memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Rajab adalah Ashhurul Hurum, salah satu bulan 4 yang sangat diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh di bulan Rajab ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah,
darajatun ni'am inda salaf. Materi kita insyaallah yaitu tentang derajat tingkat nikmat menurut ulama salaf, gitu ya. Para ulama menjagi nikmat itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adna an-ni'am, nikmat yang paling rendah, yaitu al-mal wal jah wal umuru dunyawiyah. Nikmat yang paling rendah itu adalah harta dan jabatan. Wa ahsanun ni'am as-sihat wal afiyah. Dan nikmat yang terbaik yaitu adalah Allah memberikan kesehatan pada diri kita. Wa a'dhamun ni'am al-iman wal ibadatu lillah. Dan nikmat yang tertinggi yaitu nikmat apa? Al-iman. Allah memberikan kepada kita apa? Rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ibadatu lillah. Dan dengan iman itu kita bisa beribadah kepada Allah. Itu menjadi apa? Nikmat yang paling apa? Tinggi. Nikmat yang paling rendah, kenapa para ulama menyebutkan al-mal wal jah? Nikmat yang paling rendah namun yang paling banyak diperbutkan. Dan kebanyakan manusia semangat memperbutkan nikmat yang paling rendah, yaitu al-mal, yang pertama harta, yang kedua al-jah, yaitu apa? Kedudukan. Kenapa dijadikan harta dan jabatan sebagai nikmat yang paling rendah? Yang pertama, sababu athqalu fil hisab. Karena harta dan jabatan adalah penyebab rumitnya dan beratnya seorang hamba ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun itu malah menjadi apa? Yang paling kita cari. Nikmat yang paling rendah. Dapat gajian, alhamdulillah. Naik jabatan, alhamdulillah. Intensif turun, alhamdulillah. Jaspro tidak turun 3 tahun, innalillah. Begitu kan misalnya. Ini padahal nikmat yang paling rendah. Ya. Tapi kita selalu apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dengan nikmat kita dapat harta, ya, dapat kedudukan. Ini kita silahkan kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Silahkan, karena itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat berkumpul bermusyawarah sehingga memutuskan Abu Bakar sebagai apa? Pengganti Rasulullah. Apa yang diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan jabatan sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW, beliau mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Musibah. Musibah. Kalau bapak-bapak naik jabatan kira-kira apa? Alhamdulillah atau innalillah? Alhamdulillah, syukuran gitu, yang ngajak teman-teman makan. Padahal itu apa? Musibah. Kenapa? Karena tanggung jawabnya sangat apa? Berat. Bahkan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 73, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna ayyahmilnaha. Kami tawarkan namanya amanah itu kepada langit, bumi, gunung-gunung. Fa'abayna, semuanya nggak ada yang mau. Ayyahmilnaha, untuk memegang amanah tersebut. Wa ashfaqna minha, karena langit, gunung dan bumi ini takut pada Allah Azza wa Jalla. Wa hamalahal insan, namun manusia yang begitu kecil dibandingkan gunung, dibandingkan bumi yang kita pijak, apalagi dibandingkan langit, maka manusia malah memikulnya, menginginkannya. Innahu kana zaluman jahula, karena manusia itu dapat amanah itu pengen berbuat zalim, dengan amanah itu pengen memperkaya diri, jahulan, dan manusia itu bodoh, tidak paham akan konsekuensi dari amanah tersebut. Jadi nikmat yang paling
rendah itu rupanya apa? Harta dan jabatan. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, ketika Abu Ubaidah ibnu Jarrah beliau membawa harta rampasan ghanimah dari Bahrain, para sahabat rame-rame ngumpul pengen dapat bagian. Maka Nabi SAW beliau bersabda, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Wahai sahabatku, saya tidak khawatir Allah menguji Anda ini dengan apa? Kefakiran. Allah gak khawatir, Rasul tidak khawatir. Walakin akhsha an tubsata alaikum dunya. Yang lebih aku khawatirkan, Allah membuka dunia selebar-lebarnya untuk kalian. Ini malah dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa jemaah? Karena harta jabatan itu banyak membuat orang semakin jauh dari Allah. Betul atau tidak? Betul jemaah. Yang sebelumnya karyawan biasa, kemudian naik jadi manajer, naik jadi VP, naik jadi SVP. Apa kira-kira sholat ke masjidnya semakin semangat? Apa kira-kira zikirnya semakin banyak? Apa kira-kira bacaan Qur'annya semakin rajin? La alhaakumut takatsur. Sungguh tidak. Bahkan alhaakumut takatsur. Kebanyakan manusia itu semakin lupa dari Allah, semakin jauh dari Allah. At-takatsur, yaitu ketika apa? Bermegah-megahan. Takatsaru ya takatsaru, memperbanyak harta. Jadi oleh sebab itu para ulama menjadikan harta dan jabatan itu nikmat yang paling rendahan, yang paling bawah. Namun kebanyakan manusia bal tu'thirunal hayatat dunya. Kebanyakan manusia semangat, ya, bersungguh-sungguh mencari dunia. Tidak berani telat ke kantor, tidak berani telat buka tokonya yang pedagang, tidak berani telat ke sawah yang petaninya. Tapi berapa banyak yang kita telat mendatangi panggilan Allah, telat membaca kalam Allah, telat berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla bal tuhibbunal ajila. Jangan sekali-kali demikian. Kebanyakan manusia memilih kehidupan yang ajil, singkat. Wa tadharunal akhirah. Dan kebanyakan manusia meninggalkan kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Itu jemaah. Yang pertama apa jemaah? Dunia, harta, jabatan menjadi nikmat yang paling rendah. Karena apa? Yang pertama, sabab yufqiluhul hisab. Penyebab seseorang semakin berat hisabnya, maka harta dan jabatan menjadi nikmat yang paling rendah. Maka Nabi SAW mengingatkan, yadkhulul fuqara al-mu'minin al-jannah qabla aghniyai binisfi yaum. Sesungguhnya umatku yang lemah, yang hidup dalam kondisi sederhana, itu lebih mudah masuk surga daripada yang kaya binisfi yaum, yaitu setengah hari, 500 tahun cuma. Oleh sebab itu harta dan jabatan menjadi nikmat yang paling rendah. Yang kedua, al-mal wal jah sababul ghaflah min ibadatillah. Harta dan jabatan itu penyebab utama seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menyebutkan, kullu nikmatin la tuqarribuna ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat itu ya harta, jabatan, anak istri, keluarga, aset di mana-mana, rumah, kendaraan, itu semua nikmat.
kullu nikmatin, semua nikmat la tuqarribuna ilallah, namun nikmat itu tidak membuat kita dekat dengan Allah, fahiya baliyah, sesungguhnya nikmat itu adalah musibah. Bisa tidak dengan harta kita dekat dengan Allah? Bisa. Kalau hartanya sampai nisab, kita keluarkan zakat. Kalau harta yang di kantong kita sudah cukup untuk nafkah anak keluarga kita, kita lanjutkan dengan sedekah. Bahkan rukun Islam yang 5, dua hal ini perlu harta, zakat dan haji. Adapun syahadat, salat dan puasa gak butuh harta. Ini cuma kedudukan bisa membuat seseorang dekat dengan Allah, tidak bisa. Cuma bapak-bapak silahkan mengejar jabatan, baik yang di Waskita Karya ataupun di RNI, silahkan. Dengan menjadi bapak mempunyai jabatan, misalnya karyawan di bawahnya ada 5, yang laki-laki dianjurkan sholat ke masjid berjamaah, yang tidak sholat berjamaah SP1. Nah, seminggu nggak sholat berjamaah SP2. Sebulan nggak mau sholat berjamaah walaupun rajin kerja, PHK misalnya. Nah, ini jadi memberikan manfaat. Tapi sebaliknya, kullu nikmah, semua nikmat itu la tuqarribuna ilallah, kok membuat kita kok semakin jauh dari Allah, fahiya baliyah, sesungguhnya nikmat itu tidak lain adalah sebuah musibah. Karena harta akan dihisab oleh Allah, jabatan akan dihisab oleh Allah, anak istri kita pun akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa jemaah, harta dan jabatan menjadi nikmat yang paling rendah. Menyingkat waktu, wa ahsanun ni'am as-sihat wal afiyah, dan sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba itu, Allah memberikan kita kesehatan. Ini sebaik-baik nikmat. Betul atau tidak jemaah? Semuanya sehat ini jemaah? Selama antum sehat, itu sudah mendapat nikmat terbaik, walaupun harta atau jabatan gak antum dapatkan. Betul jemaah. Nasi pak apa di Padang itu apa banyak apa? Gulai, enak nggak? Enak. Ada apa lagi? Nasi Padang kan luar biasa, berkuah-kuah dan berlemak-lemak. Enak tidak? Oh enak. Tapi kalau Anda punya kolesterol, ngeri cuma. Nggak ada yang mau. Darah tinggi dikit sama. Jangankan yang berkuah berlemak, ya. Kalau kolesterol, asam urat, asam lambung, ya harus apa jemaah? Minum saja diatur, makan saja diatur. Maka nikmat yang terbaik itu apalah? Kesehatan, jemaah, kesehatan. Tapi kalau kita sehat, Allah memberikan nikmat sehat, pas lapar, nyampe kosan, nemu nasi anget sama kecap, itu ada jos itu. Nah, enak itu. Kalau santri biasa ya, dulu itu kalau sudah lapar itu, ya sudah nemunya nasi, adanya cabai sama garam, diulek, itu namanya sambal korek. Itu hujan-hujan, jos itu cuma. Jadi nikmat sebanyak apapun harta, asetnya di mana-mana, setinggi apapun jabatannya, tapi kalau nggak sehat, wallahi nggak ada nikmat harta tersebut. Betul tidak? Betul. Jadi Allah memberikan kesehatan kepada kita, sudah itu banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Seandainya Anda bersyukur dengan nikmat sehat tersebut, Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun seandainya kalian kufur akan nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh azab Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pedih. Ini ada ya saudara kita yang qadarullah kena stroke jamaah, dia hartanya banyak, kebunnya, sawahnya, Allah enggak ada nikmat. Jangankan harta, makan saja enggak ada yang nikmat. Bubur tiap hari, bubur lagi,
Airnya air putih, teh nggak berani, apalagi susu. Ya Allah, istri cantik nggak dinikmati jemaah, mobil mewah nggak dinaiki jemaah. Jadi bersyukur kepada Allah dengan nikmat apa? Sehat. Jadi Anda sudah bangun pagi diberikan nyawa oleh Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi nunggu syukur itu nggak perlu nunggu punya harta dulu, punya jabatan naik. Allah berikan kita kesehatan. Allah masih memberikan detak jantung, denyut nadi. Allah masih memberikan nafas gratis. Bagaimana kalau nafas kita diganti selang? Jantungnya dikasih ring. La ilaha illallah. Makan minumnya pakai infus. Wallahi jemaah. Semua nikmat dari Allah itu gratis jemaah. Allah hanya minta kita, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang sangat banyak. Fashalli. Salat. Tanda kita berterima kasih kepada Allah itu salat. Tapi kalau sudah masuk rumah sakit apa jemaah? Habis harta. Tapi Allah masih memberikan kita kesehatan itu harganya sangat apa jemaah? Sangat luar biasa. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nasi as-sihat wal faragh. Dua nikmat yang dianggap remeh, tidak banyak disyukuri, padahal itu nikmat terbaik, as-sihat wal faragh. Allah masih memberikan apa? Kesehatan. Wal faragh, dan waktu luang untuk beribadah. Itu nikmat yang sangat besar jemaah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang-orang yang sudah stroke itu nggak ada nikmatnya jemaah. Harta jabatannya itu tidak ada nikmat. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kita, irtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 nikmat yang Allah berikan sebelum datangnya 5 musibah. Salah satunya yang nomor 3, sihataka qabla maradhi. Pergunakan kesehatan yang Allah berikan untuk banyak beribadah kepada Allah. Ya. Ini misalnya mertua anak itu 2 tahun stroke itu. Udah susah untuk ke masjid. Beliau itu kalau dengar khutbah Jumat tuh nangis. Kenapa? Nggak bisa hadir. Karena kalau rame-rame itu naik lagi darahnya dan lain sebagainya. Jadi mumpung kita sehat, diberikan kesehatan Allah, kaki masih bisa berjalan dengan normal, mata masih diberikan melihat dengan jelas, maka nikmat itu mari kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita langkahkan kaki kita ke masjid sebanyak-banyaknya. Kita pergunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Kita pergunakan telinga yang Allah berikan untuk mendengarkan kajian, ta'lim. Tangan yang Allah berikan kita pergunakan untuk mencari nafkah dan untuk membantu saudara kita yang tidak mampu. Dan semua nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat waktu, tinggal 5 menit. Wa a'dhamun ni'am, dan nikmat yang mengalahkan harta, jabatan, dan juga kesehatan itu apa rupanya? Al-iman wal ibadah lillah. Allah memberikan kita apa? Iman. Dan dengan iman itu kita bisa beribadah. Itu nikmat yang paling apa? Tinggi. Nikmat yang paling tinggi. Kenapa? Karena iman dan ibadah itu adalah yang tidak dihisap oleh Allah. Harta dan jabatan dihisap tidak? Dihisap oleh Allah. Kesehatan kita dihisap tidak oleh Allah? Dihisap. 4 pertanyaan di yaumil hisab nanti, salah satunya apa? An jasadihi fima ablah. Allah memberikan kesehatan pada jasadnya untuk apa? Dipergunakan. Itu dihisap oleh Allah. Jadi satu nikmat yang tidak dihisap oleh Allah yaitu apa? Anda beribadah kepada Allah. Waktu Anda baca Quran, waktunya nggak ditanya oleh Allah. Harta yang disedekahkan tidak ditanya oleh Allah. Tidak dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali sumbernya tidak benar ya. Kecuali sumbernya tidak benar. Al-iman. Kenapa Nabi SAW mengingatkan
Dari Abdullah bin Mas'ud, "Innallaha yu'til mal, yu'tid dunya ala man yuhibbu man la yuhib, wa yu'til iman ala man yuhib." Allah itu memberikan jabatan, harta, kesehatan kepada orang yang Allah suka dan Allah benci. Allah beri semua. Bahkan Qarun yang menjadi musuh Nabi Musa dan menjadi musuh Allah, tambah Allah berikan harta yang banyak. Sehingga bapak-bapak gali-gali tanah, nemu harta karun ya. Padahal karun di Mesir, bapak-bapak gali di Ciliwung, jauh bener ini. Ini harta karun, Allah beri. Dan ada orang yang mengaku ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Siapa itu yang mengatakan itu? Fir'aun. Allah berikan jabatan yang sangat tinggi. Allah memberikan harta dan jabatan kepada siapapun. Wa yu'til imana ala man yuhib. Dan Allah hanya memberikan iman itu kepada orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah ridhoi. Sehingga nikmat yang terbesar itu kita semua panjenengan bisa beribadah kepada Allah. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda, "Ra'ata al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sunnah sebelum subuh mengalahkan dunia dan seisinya. Betul atau tidak? Betul jemaah. 2 rakaat sebelum subuh itu mengalahkan dunia dan seisinya. Apalagi sholat wajib subuhnya. Ini qobliyahnya. Dan Nabi SAW suatu hari melewati suatu kuburan dufina hadithan. Yang kuburan ini baru selesai dikubur. Maka Rasul SAW bersabda, "Rakaatani khafifatani mimma tahtakiruna wa tanfilun." 2 rakaat yang sering Anda abaikan, yang sering tidak dilaksanakan. Yazidu fi hasanatihi, kalau ditambahkan bagi penghuni kubur ini, ahabba ilaihi min baqiyati dunyakum, lebih dia cintai, lebih dia harapkan daripada dunia dan seisinya yang sedang Anda kejar, wahai sahabat. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa baca Al-Quran, itu nikmat yang tertinggi jemaah. Alhamdulillah. Kita bisa di masjid, ini nikmat yang sangat agung karunia dari Allah. Alhamdulillah. Kita bisa dengarkan taklim, bisa beribadah kepada Allah, bisa rukuk, bisa sujud. Ini nikmat yang sangat dirindukan oleh miliaran manusia yang setelah berada di dalam tanah. Karena adalah nikmat yang paling tinggi adalah Allah memberikan iman dan kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cuma jadi nikmat yang paling rendah namun malah kita perebutkan, yaitu al-mal wal jah, harta dan jabatan. Nikmat yang sering diabaikan dan kurang disyukuri, padahal ahsanun ni'am, dia adalah nikmat yang terbaik, as-sihat wal afiyah. Allah memberikan kepada kita apa? Kesehatan pada diri kita. Dan nikmat yang paling tinggi yang malah kita kurang bersyukur, kurang semangat untuk mendapatkan nikmat yang tertinggi, yaitu apa? Al-iman, yaitu keimanan, wal ibadatullah. Dan dengan itu kita bisa beribadah kepada Allah. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, "Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Anda bisa beribadah, Anda bisa sholat, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk membaca Al-Quran. Falyafrah, maka bergembiralah, bersyukurlah. Huwa khairum mimma yajma'un, karena kesempatan beribadah itu jauh lebih baik daripada harta dunia yang sedang kita kumpulkan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan sampai kita salah pilih nikmat, ya. Jangan sampai kita kufur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Semoga Allah menyampaikan usia kita sampai bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan bil yumni wal iman was salamati wal islam.
Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan dari jemaah? 3, 1, 2. Tidak ada. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.